Bapak Sidang Jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita. Renungan edisi 6 Juli 2023 pada saat ini diambil dari Zakaria pasal yang pertama, ayat yang pertama sampai ayat yang ke-6. Tapi di sana saya mengambil satu ayat saja untuk menjadi perenungan baik kita. Di sana dengan perikop seruan untuk bertobat, dan ayat yang ke-6 kami bacakan. Tetapi segala firman dan ketetapanku yang telah kuperintahkan kepada hamba-hambaku para nabi, bukankah itu telah sampai kepada nenek moyangmu? Maka bertobatlah mereka serta berkata, sebagaimana Tuhan semesta alam bermaksud mengambil tindakan terhadap kita sesuai dengan tingkah laku kita dan perbuatan kita, demikianlah Ia mengambil tindakan terhadap kita. Amin. Dan saya memberikan tema untuk khotbah pada saat ini adalah kembalilah kepada Tuhan dalam pertobatan. Ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi dan diberkati oleh Tuhan kita Yesus Kristus. Apa sebenarnya ia menjadi masalah mendasar ya bagi manusia berdosa, atau sehingga manusia menjadi berdosa ya. Nah, ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, bukan semata-mata karena kelemahan ya atau ketidaktahuan hukum Allah ya, melainkan ketidakmauan taat terhadap Allah itu sendiri. Jadi bukan karena tidak tahu, kelemahan, atau ketidaktahuan tentang hukum, tetapi yang terpenting dalam hal ini bagi mereka adalah ketidaktaatan mereka kepada Allah, kepada Tuhan itu sendiri ya. Itu yang menyebabkan manusia dihukum oleh Allah. Namun Allah dalam hal ini penuh dengan kasih ya, Ia senantiasa dikatakan menawarkan pengampunan asal ada dan kemauan dari seseorang tersebut untuk berubah menjadi lebih baik. Atau sering kita mendengar dengan kata pertobatan. Nah, ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, ini masalah yang ada pada bangsa Israel pada saat itu ya. Bagaimana generasi mereka hidup di masa sesudah pembuangan. Nah, Allah mengingatkan mereka agar jangan mengulangi kesalahan yang pernah mereka lakukan pada zaman nenek moyang mereka pada saat itu. Berulang kali mereka dipanggil untuk bertobat, dikatakan, maka disertai dengan janji pengampunan pada saat itu. Dan namun karena ketidakmauan mereka ya, karena tidak mereka pahami, bahkan keras kepalanya mereka pada saat itu, panggilan bertobat itu ditolak oleh mereka. Bahkan mereka menganiaya para nabi yang tidak bosan-bosannya mengingatkan mereka pada saat itu. Dan sesungguhnya akibat dari kekeras kepalaan mereka ini tadi, mereka dihukum oleh Allah. Dan hukum Allah itu tidak bisa terhindar pada saat itu bagi mereka. Dan dalam hal ini pembuangan menjadi saksi bagaimana generasi pada saat itu mereka mengalami kebinasaan. Nah, ibu bapak sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, mirip dengan sejarah ketika mereka keluar dari Mesir pada saat itu. Dan di padang gurun dikatakan bahwa generasi pertama yang keluar dari Mesir harus binasa ya, kecuali di sana Yosua dan Kaleb, karena mereka orang-orang yang taat. Karena mereka tidak taat ya, semuanya itu mengalami kebinasaan kecuali dikatakan Yosua dan Kaleb ya, karena mereka tidak taat. Namun generasi kedua beroleh kesempatan untuk masuk ke tanah Kanaan ya. Dapat melihat di kitab Bilangan. Mengapa? Ya, karena firman-Nya tidak berubah, dikatakan ayat yang ke-6. Kembalilah kepadaku ya, maka aku pun akan kembali kepadamu ya. Generasi yang di pembuangan, mereka menyadari akan dosa-dosa mereka sehingga mereka melakukan pertobatan. Mereka mengalami kasih setia dari Allah sehingga dari mereka lahir generasi dari pembuangan itu tadi, pasca pembuangan itu tadi. Dan sebagaimana mereka para orang tua yang memiliki sejarah
masa sebelum pembuangan juga. Dan sebagian besar lainnya lahir di masa pembuangan adalah generasi pertama pasca pembuangan pada saat itu. Nah, Ibu Bapak Saudara jemaat yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, bersyukurlah kepada Tuhan. Masa lalu kita bisa jadi penuh dengan dosa, penuh dengan kekelaman, penuh dengan keterpurukan. Namun Tuhan penuh dengan kasih setia untuk menantikan kita kembali dalam pertobatan kepada Allah. Ya, Tuhan Yesus bahkan sudah mati dan menggantikan hukuman bagi kita, ya, untuk menebus dosa-dosa kita. Oleh sebab itu, jangan sia-siakan kesempatan yang Tuhan beri. Datang kepada Tuhan, minta kesempatan kepada Tuhan untuk diperbaharui, hidup dalam kehidupan baru, meninggalkan kehidupan kita yang lama, sehingga kita boleh kembali kepada Tuhan dalam pertobatan. Tuhan memberkati kita dengan firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Tuhan, ada banyak kesalahan, pelanggaran yang kami lakukan setiap hari, yang menyakiti hati Tuhan dan sesama kami. Tapi kami akan percaya kasih setia, kemurahan daripada Tuhan, mengampuni dosa dan pelanggaran yang kami lakukan. Kami percaya Tuhan akan memberi yang terbaik dalam hidup dan kehidupan kami, jika kami boleh kembali kepada Allah, pada Tuhan dengan penuh kesetiaan, penuh ketakutan, bahkan kami menyerahkan penuh hidup kami hanya kepada Tuhan saja sebagai penyelamat dalam hidup dan kehidupan kami. Terima kasih. Di dalam anak Yesus Kristus kami berdoa dan bersyukur. Amin.